Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya percaya semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Bahkan terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami akan dengarkan renungan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Bekerja oleh Roh-Mu, kami buka hati untuk dengar firman-Mu, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tema renungan saya pada saat ini yaitu jangan takut. Mari sama-sama kita buka di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Hari-hari ini kita tahu bersama bahwa manusia sedang dilanda ketakutan. Kenapa? Karena wabah COVID yang melanda dunia. Bukan saja karena virus ini belum ditemukan obatnya, tetapi juga dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran COVID-19. Nah, tentunya memukul berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kesehatan, sosial, dan keamanan. Secara ekonomi, manusia mengalami ketakutan karena lesunya dunia usaha. Nah, kelesuan ini membuat ekonomi yang bukan saja dirasakan oleh pengusaha yang besar, tetapi juga dirasakan oleh pedagang kecil, termasuk pedagang kaki lima. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang besar gulung tikar karena mengalami kebangkrutan. Nah, saudaraku yang terkasih, angka pengangguran makin meningkat karena banyaknya karyawan yang di PHK. Akibat tidak ada lagi pekerjaan yang mereka lakukan, maka secara otomatis menyebabkan tidak ada pemasukan keuangan bagi keluarga. Saudara, sementara itu kebutuhan hidup keluarga yang harus terus dipenuhi. Jika keadaan ini hanya berlangsung sebentar, mungkin kita masih bisa bertahan. Tetapi bagaimana jika keadaan ini berlangsung begitu lama? Masihkah kita mampu untuk bertahan? Nah, saudaraku yang terkasih, ketidakpastian inilah yang menyebabkan manusia mereka menjadi takut akan masa depannya. Bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga jika tidak ada lagi pemasukan? Bagaimana harus membayar biaya sekolah jika tidak ada uang di tangan? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selain masalah ekonomi, manusia juga mengalami ketakutan di bidang sosial. Munculnya wabah COVID telah memaksa manusia untuk saling menjauhi. Protokol kesehatan mencegah COVID mengharuskan setiap orang harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Jika ini berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang begitu lama, tentu akan mempengaruhi hubungan satu dengan yang lain. Bahkan juga hubungan anggota keluarga satu dengan yang lain menjadi renggang. Kenapa? Karena COVID-19 belum berakhir. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Indonesia terkenal dengan gotong royong. Tetapi karena adanya keadaan seperti ini, satu dengan yang lain saling menjauh, saling menjaga jarak. Ancaman juga utama dari COVID-19 adalah masalah kesehatan. Inilah ketakutan terbesar yang dihadapi manusia pada hari-hari ini.
Nah, virus COVID-19 telah membunuh ribuan orang di seluruh dunia. Dari anak-anak, orang dewasa, sampai kepada orang tua. Tidak memandang segi usia. Sekalipun mereka memiliki uang yang banyak, yang tidak memiliki uang, semua juga mereka dilanda ketakutan, bahkan dilanda dengan kematian yang begitu luar biasa. Nah, saudaraku yang terkasih, rasanya tidak ada seorang pun yang dapat mengatasi virus ini dengan kekayaan mereka atau dengan pengetahuan mereka. Dunia kesehatan ya saat ini belum menemukan obatnya, apalagi vaksin untuk mencegah. Nah, saudaraku, kondisi inilah yang menyebabkan orang dilanda ketakutan akan virus ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita menjadi takut. Ada orang yang takut dengan virus ini atau terjangkit dengan virus ini. Bahkan juga ada yang takut dengan masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah kesehatan, bahkan masa depan, pendidikan, bahkan masalah keluarga dan lain-lain. Apapun ketakutan yang sedang kita alami. Namun firman Tuhan berkata pada saat hari ini, jangan takut. Selagi kita ada di dalam dunia ini, kita terus berharap kepada Tuhan. Jangan kita menjadi takut dengan apa yang terjadi, dengan apa yang membelenggu hidup kita. Kita tidak perlu takut dengan keadaan ini. Kenapa kita tidak perlu takut, saudaraku? Sebab Tuhan menyertai kita semua, amin. Penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kembali kita perhatikan ayat pokok kita ya pada saat ini. Di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dahsyat firman Tuhan. Begitu luar biasa firman Tuhan bilang jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai saudara dan saya. Inilah jaminan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Percayalah, di tengah-tengah kesukaran dan tantangan hidup yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kalau kita melihat di dalam Mazmur yang ke-23, di situ Daud dia memberikan kesaksian kepada kita bahwa perjalanan hidup yang dia lalui tidak selalu menyenangkan. Mari kita lihat ya, kita perhatikan di dalam Mazmur 23 ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Inilah pengalaman yang menyenangkan bagi Daud, sebab Tuhan sedang membawa dia pada keadaan yang begitu baik, penuh dengan berkat dan penuh dengan kesegaran. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di situ dia boleh merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan kita kembali lihat di dalam ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, di dalam ayat 4 ini pengalaman berbalik 180 derajat. Dari padang rumput yang hijau dan air yang tenang, sekarang Tuhan membawa Daud melewati lembah yang kelam. Lembah bayang-bayang maut, ancaman kematian bisa saja datang sewaktu-waktu. Nah, saudaraku yang terkasih, pertanyaannya adalah apakah di lembah yang kelam Daud mengalami ketakutan? Ternyata di lembah yang kelam sekalipun Daud tidak mengalami ketakutan sedikit pun. Keadaan yang mematikan, situasi yang mencekam, Daud dia tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dia.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dahsyat, luar biasa Daud. Di lembah kekelaman Daud tidak takut. Bukan karena dia hebat, tetapi karena Tuhan yang menyertai Daud. Karena di situ dikatakan engkau besertaku. Daud percaya akan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Itu yang membuat Daud tidak menjadi takut, tetapi dia percaya Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, apapun yang kita alami saat-saat ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya akan penyertaan Tuhan. Kalau kita melihat ya, bagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, bahkan Yakobus dan Silas pada saat mereka ada di penjara, mereka juga tetap menikmati ketenangan. Kenapa? Karena mereka percaya akan penyertaan Tuhan. Saya percaya saat-saat ini, apapun yang saudara hadapi, jangan takut. Percaya akan perlindungan Tuhan, percaya akan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Dan terus kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa pada saat ini. Mengingatkan supaya kami tidak perlu takut, karena kami percaya ada perlindungan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami sedetik pun, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu. Kalau ada di antara umat-Mu yang mengalami ketakutan, Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, pelihara dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.